Kepala Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku terkejut setelah mengetahui dampak makan bergizi gratis yang merupakan program andalan Prabowo Subianto. Salah satu dampaknya adalah berpotensi membuka lapangan kerja baru hingga 1,9 juta. Menurutnya, program makan bergizi gratis bakal berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk membangun ekosistem distribusi bahan-bahan pokok yang lebih terjamin. Ia mencontohkan telur dan daging ayam yang selalu surplus dalam waktu 20 tahun terakhir, tapi dengan adanya program makan bergizi gratis, produksi telur dan ayam bisa terserap dengan baik. OMBG tadi juga dilaporkan oleh Profesor Arief, karena Arief ahli kemiskinan. Kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. Kamu ngomong lagi lengkap lah. Arief lu yang ngomong, ahli. Ini Profesor Arief adalah ahli kemiskinan Indonesia yang jarang kita dengar dari Presiden, mengagumi tadi apa yang beliau sampaikan. Arief Ansori Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional, menambahkan, selain membuka lapangan kerja, program makan bergizi gratis juga mampu mengatasi ketimpangan dan mengurangi angka kemiskinan menjadi 5,8%. Ia memberikan ilustrasi kalau satu keluarga mempunyai 3 orang anak, maka dalam 1 bulan mereka mendapat Rp600.000. Angka itu lebih tinggi dari program Keluarga Harapan atau bantuan pangan non-tunai yang nominalnya masing-masing kisaran Rp200.000. Untuk itu, Arief meyakini program makan bergizi gratis dampaknya akan sangat besar. Poinnya adalah, karena ini sangat progresif, maka kita harus pastikan rollout-nya berjalan dengan baik. Salah satu yang kita usulkan, itu adalah kita segera melakukan business process review, lalu audit rutin oleh BPKP. Itu pertama. Yang kedua, memberikan ruang untuk peran serta masyarakat agar bisa melakukan monitoring, karena sense of belonging-nya tinggi. Lalu yang terakhir, jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu diimport, nggak usah diimport. Nah, ini akan membuat rantai pasoknya betul-betul terjaga, sehingga impaknya betul-betul seperti yang diharapkan. Tapi sekali lagi intinya, ini mari kita jaga bersama karena ini flagship kita, flagship bangsa ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya mau tambahkan lagi, kita ternyata selama 20 tahun itu surplus telur ayam. Dan selama 20 tahun kita juga surplus ikan ayam, bukan ikan ayam, ayam. Jadi daging ayam. Jadi dengan tadi program ini, itu semua terserap akan jadi menggerakkan ekonomi juga dalam telur dan bidang juga tadi ayam. Ini baru kita tahu setelah jalan nih, jujur. Luhut menambahkan, barang-barang yang digunakan dalam program makan bergizi gratis semuanya harus buatan dalam negeri, termasuk egg tray atau wadah untuk memuat telur. Sementara itu, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, anggaran program makan bergizi gratis yang sudah cair hingga 12 Maret 2025 sebesar Rp710,5 miliar dengan menjangkau 2,5 juta penerima manfaat. Angka tersebut masih jauh dari target Presiden Prabowo Subianto, yakni 82,9 juta orang yang mesti tercapai pada akhir 2025. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengaku optimis target itu bisa tercapai. Pasalnya, hingga saat ini sudah ada 1.000 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas menjalankan program makan bergizi gratis dan jumlahnya akan terus bertambah. Dadan menambahkan, jika target sudah tercapai, maka setiap hari sekolah ada penggunaan 82,9 juta butir telur per hari atau setara dengan 5.000 ton per hari. Selain itu, dibutuhkan pula beras, daging ayam, sayuran, buah-buahan, susu, dan komponen penting lainnya untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Namun, kata Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, saat ini susu belum masuk dalam menu program makan bergizi gratis lantaran 85% susu di Indonesia masih impor.
Adapun anggaran untuk melaksanakan makan bergizi gratis ini sudah dipatok 71 triliun rupiah dan akan ditambah 100 triliun rupiah sehingga totalnya menjadi 171 triliun rupiah. Uang sebanyak itu akan menyasar siswa pra-SD hingga siswa SMA sederajat, santri, siswa SLB, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui. Sebanyak 82,9 juta penerima manfaat itu harus mendapatkan makan bergizi gratis pada tahun ini. Selain memastikan anak-anak dan kelompok rentan mendapatkan asupan nutrisi yang memadai, program tersebut diharapkan mengurangi beban ekonomi keluarga, serta mendorong perekonomian masyarakat dengan melibatkan nelayan, petani, dan UMKM.